Oke. Oke, maaf ya agak telat. Iya, Bu. Oke, ini udah lengkap semua Bu. ya. Jadi kita mulai aja. Oh iya, sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa ini ya, apa video karena lagi punya baby. Jadinya mohon maaf. Yang ini silakan kalian ini buka videonya. Silakan on cam. Oke, ini Mbak siapa Mira, izin off cam ya nggak apa-apa Mbak. Saya juga izin off cam nggak bisa ini ya, nggak bisa on cam. Silakan yang lain udah on cam semua. Sudah, sebentar, Bu. Oke, ditunggu. Mbak, aku kesini ya, Mbak. Jadi bagus. Oke. Mbak Putri, Mbak Suci, Mas Putu izin, Mas Rizky kok nggak ada ya? Oh udah, Rizky udah. Mbak Nanda masih kerja ya? Oh udah on cam. Iya, Bu. Oke, yang off cam Mas Putu sama Mbak Mira nggak apa-apa. Mbak Putri karena sedang berjalan. Oke, nggak apa-apa Mbak Putri. Oke, langsung aja saya mulai ya karena udah telat 10 menit tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Mohon maaf sebelumnya saya ganti jadwal ya karena kemarin lagi nggak bisa ngajar, jadi dipindah hari Sabtu, harusnya untuk weekend buat kalian ya. Jadi saya minta maaf karena jadwalnya saya pindah hari Sabtu. Oke. Seperti perjanjian minggu lalu, kita lanjutkan untuk presentasi yang kelompok 3, 4, dan 5 ya. Apakah sudah siap kelompok 3, 4, 5? Siap, Bu. Kelompok 3, 4. Siap ya? Ya, Bu. Oke, kelompok 3 dulu nih tentang bentuk dan model komunikasi ya. Materinya. Oke, silakan kelompok 3 bisa di-share screen ini PowerPoint-nya. Oke, Mas Rizky sama Mbak Intan. Sebelumnya yang buat PowerPoint ini siapa? Yang buat materinya siapa kelompok 3? Kalau yang cari materinya bareng-bareng, kalau yang edit kayak gini Rizky, Bu. Oke. Terus yang mau presentasi siapa? Saya. Oke, Mbak Intan. Oke, silakan Mbak Intan. Bisa dipresentasikan materinya. Di slideshow aja ya. Mbak Intan dan Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Daviana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Model komunikasi. Model komunikasi.
Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Pengertian model komunikasi. Model komunikasi kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Semua model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Kerap kali model-model teoritis, termasuk ilmu komunikasi, digunakan untuk mengekspresikan definisi komunikasi, bahwa komunikasi adalah transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan dekoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima. Secara umum, tahapan dalam komunikasi. Secara umum, tahapan dalam proses komunikasi dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Sender, 2. Encoding, 3. Message, 4. Channel, 5. Decoding, 6. Receiver, 7. Noise, 4. Feedback. Fungsi model komunikasi menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan 3 fungsi model, yaitu 1. Melukiskan proses komunikasi, 2. Menunjukkan hubungan visual, 3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Maaf sebelumnya Mbak Intan bisa on cam nggak biar saya bisa hafal wajahnya? Maaf, lupa ngidupin. Ya. Oke, silakan lanjut. Macam-macam model komunikasi. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Dedi Mulyana dalam buku ilmu komunikasi satu pengantar adalah 1. Model SR, model stimulus respon SR adalah model komunikasi paling dasar. 2. Model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi yang paling klasik yang sering juga disebut model retoris. Model komunikasi rupa ungkapan verbal, yakni say, what, in which channel, to whom, with what effect. Model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem penyampaian berdasarkan tingkat katanya. 5. Model Scrum. Wilbur Scrum membuat serangkai model komunikasi. Model pertama mirip dengan model Shannon dan Weaver. Dalam modelnya yang kedua, Scrum memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaran yang sebenarnya dikomunikasikan. Model yang ketiga, Scrum menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, dan menyandi balik, mentransmisikan dan menerima sinyal. 6. Model Newcomb. Dalam model komunikasi tersebut, yang sering disebut model ABX adalah model simetri. Neko menggambarkan bahwa seseorang A menyampaikan informasi kepada seorang lainnya. 7. Model Berlo. Sebuah model lain yang dikenal luas adalah model-model David K. Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, panjangan dari source sumber, message pesan, channel saluran, dan receiver penerima. Sudah, Bu. Oke. Kelompok 3 ini model dan bentuk apa model aja materinya? Model komunikasi aja, Bu. Oh gitu. Kalau yang bentuk itu kelompok 4 ya? Ya, Bu. Oke deh.
Em, Oke, sebelumnya saya komentarin ya, PowerPoint-nya sudah cukup bagus. Cuman masukan saya untuk model-model komunikasi ini kan ada banyak, nih ada 7 ya. Nah, saran saya nanti buat diperbaiki ya, itu silahkan kelompok 3 menuliskan intinya. Maksudnya kalau misalkan model SR itu dia apa tadi itu saluran dan stimulasi dan respons ya. Itu kata kuncinya aja biar gampang diingat. Jadi dari 7 model komunikasi itu ciri khasnya apa aja sih gitu. Jadi model SR itu ciri khasnya apa? Silakan nanti di bold atau di garis bawahi atau seperti apa terserah nanti biar teman-temannya paham ciri khas dari masing-masing model komunikasi itu. Tuh. Oke, kelompok 3. Baik, Bu. Oke, nanti biar biar gampang dipahami nanti soalnya kalau UTS pasti akan saya keluarkan gitu. Biar nggak bingung, biar nggak salah. Ini model apa? Model yang mana? Aristoteles kah? Atau Berlo kah? Gitu. Oke, itu komentar dari saya. Untuk teman-teman, silahkan ada yang mau bertanya kepada kelompok 3 kalau ada yang belum paham, silahkan. Halo, teman-teman yang lain? Ayo, apakah nyimak tadi nih kelompok 3 apa tadi presentasi disimak nggak? Nyimak, Bu. Ayo, Cuman ayo. nyimak sih, Bu. Cuman aku nggak seberapa paham tentang model-modelnya itu tadi. Nah, kan jadi kan tadi saya bilang makanya kelompok 3 biar teman-temannya paham nanti biar intinya ditulis apa aja. Iya, Bu. Oke. Kalau mau nanya silakan nggak apa-apa Mbak. Siapa nih tadi Mbak Rafeni? Saya Bu Nanda. Oh iya Mbak Nanda, silakan Mbak. Tadi kan ada fungsi model komunikasi. Yang keduanya saya belum paham. Menunjukkan visual-visual gitu. Mana yang di slide mana? Yang fungsi model komunikasi. Fungsi. Ini. Iya, yang kedua. Nah, yang kedua. Oke, silakan kelompok 3 dijelaskan. Tunggu sebentar ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Mas Rizky boleh gantian jawab? Biar nggak Mbak Intan aja. Mana nih Mas Rizky nih? Oke, ditunggu. Gitu.
izin menjawab pertanyaan fungsi model komunikasi, Bu. Oke, silahkan Mas Rizky. Pengertian komunikasi itu adalah aktivitas menyampaikan informasi, baik berupa pesan, ide, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Komunikasi sendiri melalui sebuah proses, dimulai dengan bahan pembicaraan yang dilontarkan oleh pembicara, kemudian diterima oleh penerima. Mana ya? Apalagi itu ya? Bentar. Itu komunikasi berupa melukis, kan, proses komunikasi. Maksudnya model komunikasi melukis itu gimana ya? Menggambar, Rizky. Bentar, bingung ini. Model komunikasi didefinisikan sebagai gambaran visual yang dapat menjelaskan, mengklasifikasikan, dan juga menggambarkan berbagai proses dalam komunikasi, termasuk mengirim pesan. Itu loh, Bu. Gimana ya? Ayo, gimana bahasa yang enak dicerna sama teman-temannya nih, sehari-harinya. Iya. Contoh sehari-hari. Bentar. Oh. Manfaat melukis komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan sehari-hari yang dialami manusia sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, mempelajari proses komunikasi dengan baik akan membantu komunikasi yang lebih efektif. Seperti melukis, itu bisa melalui gambar itu loh, Bu. Gimana ya? Iya, udah benar, udah ke arah sana. Cuman di kehidupan sehari-hari itu contohnya melukis tuh dihubungkan dengan komunikasi tuh gimana gitu loh. Ya ampun. Gimana? Mau saya bantu? Iya, Bu. Apa, Bingung kan ya, Bu? apa Mbak Intan nih yang mau bantu nih? Lagi nyari, Bu. Itu tadi Mas Rizky arahnya ke sana udah benar maksudnya. Contohnya kalau visual kan lukis, gambaran. Contohnya itu misalnya ngirim pesan itu bisa melalui gambaran itu gimana ya? Iya, bisa jadi. Terus. Misalnya orang itu
nggak mengerti dengan kata-kata gitu, bisa melihat gambar. Gimana ya? Nah, ya bisa jadi bisa. Ya benar, benar arahnya ke situ. Jadi saya jelaskan ya dari penjelasan Mas Rizky tadi, Mbak Nanda, pertanyaannya tentang menunjukkan hubungan visual. Jadi dari yang dijelaskan Mas Rizky tadi, itu fungsi model komunikasi itu dia sebagai menunjukkan hubungan visual. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang dia kurang paham dengan bahasa yang kita sampaikan, itu bisa dibantu dengan dibantu dengan visual atau gambar itu tadi. Seperti contohnya yang dicontohkan sama Mas Rizky, kalau misalkan ada orang yang kita ajak ngomong itu nggak paham apa maksud yang mau kita tanya, nah bisa tuh pertanyaannya kita tambahkan dengan gambar. Misalkan nih, Mas Rizky datang ke suatu tempat, misalnya Mas Rizky orang Lampung nih, datang ke Jawa. Nah, mau tanya tempat ini toilet di mana ya gitu, pakai bahasanya Mas Rizky, sedangkan orang lokal situ nggak paham yang dimaksud Mas Rizky apa gitu. Nah, Mas Rizky bisa menunjukkan gambar toilet atau gambar kamar mandi gitu. Nanti si orang yang kita ajak bisa bicara, nanti dia lihat gambar atau visual itu tadi, terus dia paham apa yang kita maksudkan, apa yang kita tanyakan kepada dia gitu. Jadi itulah fungsinya gambar atau visual sebagai pembantu kita untuk menyampaikan informasi yang kita butuhkan gitu, yang akan kita sampaikan. Gitu, Mbak Nanda. Gimana Mbak Nanda? Iya, Bu, cukup, Bu. Oke. Gitu Mas Rizky. Tadi Mas Rizky udah benar, maksudnya ke arah sana. Jadi tinggal kita hubungkan aja gitu di contoh-contoh kehidupan sehari-hari apa sih fungsi visual itu kayak gitu. Oke, Mas Rizky? Ya Bu, tadi tuh agak bingung gimana gitu contohnya. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan udah paham, maksudnya ke arah sana kan, gitu. Ya Bu. Oke, Ya, Mbak Bu. Nanda udah nanya. Silakan yang lain yang mau ditanyain. Ayo nih, Mbak Suci, Mbak Viola, Mbak Rafeni. Biasanya pada nanya nih, rame. Ayo, yang lain mana? Waduh, yang lain pada kemana nih? Masih pada nyimak kan nih yang lain? Halo? Maaf, Bu. Bu, Ya, Mas Putu, gimana? boleh nanya, Bu. Oh iya, silakan Mas Putu. Ini yang Mas Putu. dimaksud dengan model komunikasi visual berupa ungkapan verbal. Yang WHO, Maxwell ya. say what. Itu maksudnya gimana ya, Bu ya? Oke. Silakan diperlihatkan slide-nya. Bukan yang nomor 3. Yang nomor 3. Slide atasnya ya. Enggak. Bukan Bawah. yang Berarti yang paling atas, model Iya, iya. model. Di itu aja, di slide itu aja. Nah. Yang 3 itu. Oke, silahkan Kan kelompok ada 3. model-modelnya itu. Ya. Silakan Mbak Intan, Mas Rizky.
Mohon tunggu bentar, Bu ya. Oke, silakan ditunggu. Ayo, udah belum Mas Rizky nih, Mbak Intan. Ntar ke temennya keburu ngantuk nih, nungguin. Izin jawab, Bu. Oke, silahkan, Mbak Intan. Nah, jadi model komunikasi Laswell itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi pesan yang disampaikan kepada komunikan melalui saluran tertentu baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya yang wo itu siapa sumbernya, yang Saiwat itu pesan, terus yang ketiga channel itu saluran atau medianya, yang 4 wom itu siapa penerima, dan yang kelima with sama wet itu dampak atau efeknya. Oke, boleh dicontohkan? Sebentar. Nah, izin jawab lagi. Kalau yang wo itu maksudnya siapa namanya. Terus Saiwat itu pesan apa yang harus disampaikan gitu loh, Bu. Terus salurannya terus? Kalau salurannya itu kayak melalui televisi ataupun radio. Kalau yang Ya, benar. Kalau yang siapanya itu maksudnya kepada siapa, pengaruh yang terjadi, pengaruhnya. Iya, Kalau yang benar. dampak efeknya itu kayak
Oke, Mbak Intan, udah penjelasannya? Sudah, Bu. Mas Rizky mau nambahin nggak? Halo, Mas Rizky, apakah mau menambahkan jawaban dari Mbak Intan? Bentar. Kalau yang WHO itu bisa terbentuk dari individu, kelompok, organisasi, Bu, itu. Bisa, Ya, bisa. maksudnya pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang melalui sesuatu komunikasi bisa seseorang, Bu. Oke, benar. Terus? Bisa seseorang, individu, kelompok, organisasi maupun satu negara sebagai komunikator. Nah, Kalau yang kalau say what? say what itu pesan dikomunikasikan kepada komunikasi penerima dari komunikator sumber atau isi informasi, Bu. Bisa gimana ya? Ya, benar. Terus? Bisa yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber yang tadi itu. Ya, lanjutannya tadi kan. Terus? Ya, ada 3 komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Ya, terus? Kalau yang 3, in which channel itu saluran atau media, suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator sumber kepada komunikan penerima, baik secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Ya, terus? Yang keempat itu tuh itu. Iya, itulah. Itu Siapa gimana atau tuh? ya, siapa atau penerima? Seseorang yang menerima, siapa yang bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Ya, sumber Terus? ya itulah. Terus? Hal tersebut dapat disebut tujuan, pendengar, kailak, komunikan, penifir, penyadik balik, Bu. Oke. Penyadik Udah balik. cukup? Satu lagi yang 5, with wide effect. Dapat disimpulkan itu dampak atau efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Gimana ya? Iya, jadi kan dampak dari komunikasi kan? Iya itu, Bu, dampak atau efeknya. Oke. Oke, di sini jadi bisa saya simpulkan ya dari pertanyaannya Mas Putu. Mas Putu, apakah masih ingat gambar yang saya jelaskan tentang alur komunikasi di slide sebelumnya, di pertemuan sebelumnya? Itu ada pengirim, ada pesan, ada media, ada penerima, kemudian ada dampak. Masih ada yang ingat di sini gambarnya? Minggu lalu yang dijelaskan sama kelompok 2. Halo? Ya, Bu. Jadi pertanyaan dari Mas Putu tadi,
tolong jelaskan model komunikasi Laswell ya. Jadi saya persingkat aja di sini dari penjelasannya Mbak Intan dan Mas Putu, di mana ada ungkapan verbal yaitu who say what in which channel to whom with what effect. Nah, who ini adalah si pengirim pesan. Kemudian say what ini adalah pesan yang akan disampaikan. Terus yang in which channel itu adalah media atau alat bantu yang digunakan oleh si pengirim pesan berupa bisa gambar, bisa visual, bisa melalui suara, itu adalah media komunikasi atau alat bantu. Kemudian tuum itu adalah penerima pesan atau komunikan. Kemudian with what channel adalah dampak yang ditimbulkan dari proses komunikasi. Apakah komunikasi antar pengirim dan penerima itu berjalan dengan baik? Jadi pesan yang disampaikan oleh pengirim ini apakah tersampaikan dengan baik oleh penerima? Contohnya, kalian sebagai rekam medis ini kedatangan pasien yang istilahnya belum paham bagaimana alur pelayanan di tempat Anda bekerja. Nah, sebagai pengirim pesan atau komunikator, Anda harus menjelaskan bagaimana alur pelayanan dari tempat kerja Anda atau klinik atau puskesmas yang Anda sedang bekerja. Gitu. Nah, pesan itu Anda sampaikan dengan melalui alat bantu gambar, misalkan brosur. Nah, si pasien ini Anda kasih brosur, kemudian Anda jelaskan bagaimana alurnya seperti ini, langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai selesai. Kemudian si penerima atau pasien ini akan mencerna pesan yang Anda sampaikan gitu. Apakah si pasien atau si penerima pesan ini paham atau tidak penjelasan yang Anda berikan tadi gitu. Nah, with what effect ini adalah dampaknya. Nah, kalau misalkan pasien ini paham apa yang Anda jelaskan, nah pasien ini akan mulai melakukan langkah-langkah yang Anda jelaskan tadi. Gitu. Tapi kalau pasien ini atau penerima pesan ini nggak paham, pasti akan bertanya kembali kepada komunikator atau kepada rekam medis. Gitu. Jadi model Laswell ini hampir sama dengan model gambar alur proses komunikasi yang dijelaskan kelompok 2 minggu lalu. Gitu. Gimana, Mas Putu? Apakah sudah paham yang dijelaskan kelompok 3 tentang model Laswell? Sudah sedikit memahami sih, Bu. Jadi maksudnya itu kayak pesannya itu ya kayak dia lewat media gitu, gambar dan segala macam. Ya, Jadi ya benar. hampir sama kayak pertanyaan yang kemarin saya itu ya, Bu ya. Iya, benar. Itu Yang di kelompok 2 itu. Itu gambar Jadi, itu pokoknya alur. Nah, jadi alurnya kayak muter itu, jadi kan pesan ide itu. Ya, benar. Jadi model Laswell itu lebih ke masuk ke gambar alur komunikasi yang minggu lalu itu. Gitu. Ya, Bu. Oke. Mas Putu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas Putu, apakah sudah cukup? Bu, cukup. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut nih ke kelompok 4. Ya. Saya nggak mau nanya, cuman kan ini kan ada sebuah model lain yang nomor 7 itu model Berlo. Semua model lain yang dikenal luas adalah model-model David K. Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR. Nah, di sini nih cuman ditulisnya kepanjangannya dari short sumber. Pesan, saluran, sama penerima. Maksud
Maksudku itu nanti pastikan PowerPoint ini kan diperbaiki ya Bu ya, di lebih detail lagi. Nah, aku minta di sumber itu apa sih gitu loh. Minta Gitu, dijelasin lagi detailnya. gitu. Detailnya. Oke. Boleh ke slide selanjutnya, Mas Rizky? Slide terakhir kayaknya itu. Ya. Yang tadi bener yang tadi. Lagi, terakhir banget. Nah, ya. Model Berlow dengan model SMCR. Sumber message. Mbak Rafeni, kalau saya rasa ini udah cukup jelas ya. Ini ada source, message, channel, sama receiver. Ini udah dia ada dalam kurungnya sumber. Kemudian message ini udah masuknya pesan. Nah, pesan ya udah pasti informasi kan gitu. Kemudian ada channel, ini saluran atau media. Dan receiver, penerima. Kalau menurut saya kayaknya nggak perlu deh, ini udah ya intinya SMCR itu udah termasuk kayaknya. Gimana Mbak Rafeni? Halo Mbak Rafeni? Iya Ibu. Apakah ada yang belum jelas mengenai SMCR ini? Yang penjelasan mengenai sumbernya pesan itu di ini mana ya Bu? Di slide mana gitu, di nomor berapa? Di apa? Di nomor berapa? Yang menjelaskan tentang sumbernya gitu loh Bu. Kan kalau di komunikasi efektif itu kan sudah harus hafal, memang prinsip-prinsip komunikasi itu harus sudah ada source atau pengirim, kemudian pesan atau message, Iya Bu, ya. media sama penerima. Itu kayaknya udah inti sih, mau dijelasin gimana juga. Jadi udah nggak ada yang harus dijelaskan ya, sumber itu maksudnya apa gitu ya Bu ya. Oh iya Bu, paham Bu ya. Oke. Jadi yang memang dia SMCR ya Bu. Ya Bu, paham Bu. Oke deh. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mbak Rafeni? Cukup Bu. Cukup Bu. Oke. Buat kelompok 3 nanti tolong ditambahin yang saya komentarin tadi di awal, yaitu inti-inti dari model komunikasi. Setiap model itu silahkan di bold atau di garis bawahin, terserah. Yang penting temennya bisa paham ciri khas dari masing-masing model komunikasi. Gitu. Mas Rizky, Mbak Intan, paham ya? Paham, Bu. Oke, sama satu lagi, di slide terakhir silahkan ditambahkan sumbernya. Sumber yang kalian ambil itu dari mana aja? Dari buku kah? Dari Google kah? Dari jurnal kah? Gitu. Jadi nanti biar nggak belajar ya, kalian biar nggak plagiat gitu. Karena plagiarisme itu sangat riskan sekarang gitu. Jadi mulai saat ini sebelum penyusunan skripsi kalian sudah harus belajar itu. Setiap kali ngambil materi atau ngambil dari sumber lain itu harus dicantumkan sumbernya. Oke ya? Baik, Bu. Oke. Di slide terakhir aja nanti ditambahinnya. Ya. Oke, cukup untuk kelompok 3. Silakan lanjutkan lagi untuk kelompok 4-nya. Ayo, kelompok 4 siapa nih? Bu. Ya, Mas Farhan dan siapa?
Nah, ini Mbak Putri Sahada. Mbak Putri, kelompok 4. Silakan Mas Farhan dan Mbak Putri. Tentang bentuk ya, kelompok 4 ya? Iya, Bu, bentuk-bentuk komunikasi, Bu. Oke, silahkan di share screen materinya. Bu, share screen-nya lewat HP ini, Bu. Bisa kan, Bu, Ya ya? udah, nggak apa-apa. Coba aja. Bentar ya, Bu, ya. Oke, ditunggu. Ini udah belum, Bu? Bentar ya. Cek, cek, cek. Oke, sudah. Sudah Udah, kelihatan. Bu. Udah. Gini dong, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? Kalau ini bisa diseleksi nggak sih? Ini bentuknya PowerPoint apa PDF? Poin. PowerPoint ya? Ya udah, nggak apa-apa deh. Teman-temannya kira-kira kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke deh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Mas Farhan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri nggak naik motor ya? Apa Mas Waalaikumsalam Randy suruh bawa mobil warahmatullahi aja kali ya ke wabarakatuh. Museum Lampung ya? Ini saya dari kelompok 4. Nama saya Pak Najis Aditya Ismanto dan teman saya, rekan saya Putri Sahada Pimpinan Kesuma. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sama sekali. Beberapa bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan juga menghasilkan kembali. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang.
Yang keempat, komunikasi organisasi merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi tersebut. Pada umumnya, komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Yang kelima, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Boleh lihat slide yang kedua tadi? Ini, Bu. Yang ini apa yang ini, Bu? Slide keempat coba Mas Farhan. Keempat ya, Bu ya? Keempat. Ini, Bu. Oke, sampai sini ada teman-teman yang mau nanya tentang bentuk-bentuk komunikasi. Kan temennya kalau ada yang mau nanya, kalau ada yang belum paham. Yuk, teman-teman, tanya. Ini teman-temannya pada tidur kali ya? Halo? Bukan tidur, Bu. Ini Gimana? kayaknya kelompok 4, soalnya cuman satu bentuk-bentuk komunikasi dan dilihat ya udah jelas. Udah jelas ya? Kalau kelompok 2 kemarin kayaknya dua soal lebih banyak, jadi lebih banyak yang dipertanyakan, bukan sih, Bu? Iya. Kalau ini kelompok Bener. 3 cuman bentuk-bentuk komunikasi. Nah, bentuk-bentuk komunikasinya udah dijelasin semuanya, Bu. Udah dijabarin juga. Oke. Mbak. Kalau enggak saya deh. Nah, ya, Bu. Nah, ya. Ya, Bu. Kalau enggak saya deh yang nanya sama kelompok 4 nih. Kalau enggak ada yang nanya, kan ini ada 5 ya jenis bentuk-bentuk komunikasi. Itu interpersonal, intrapersonal, kelompok, organisasi, sama massa. Nah, tolong jelaskan atau berikan contoh di kehidupan sehari-hari komunikasi dari masing-masing ini jenisnya apa aja gitu di keseharian kita. Interpersonal itu contohnya seperti bentuknya percakapan yang kayak mana sih kayak gitu. Yuk, kelompok 4 yuk. Bu, izin menjawab, Bu ya. Yang pertama, Oke, silakan. yang komunikasi intrapersonal. Itu contohnya, Bu ya? Iya, contohnya. Contohnya itu seperti apa ya? Itu tuh intrapersonal tuh kayak ngomong dalam hati, bukan, Bu ya? Kayak ngomong sama diri sendiri gitu, Bu. Apakah seperti itu?
Ngeri saya jadinya kalau ngomong sama diri sendiri. Ya, bentar Bu, bentar Bu. Bu, boleh ngejawab nggak, Bu? Contohnya seperti ini Bu. Bentar Mbak Penny. Satu nih Bu. Ya, oke, silakan. Kelompok 4 dulu ya, Mbak Rafeni ya. Contohnya ini Bu. Komunikasi berdoa seperti kita habis sholat berdoa kepada Allah. Seperti itu Bu. Ya, terus? Yang kedua, komunikasi di media sosial itu termasuk nggak Bu? Itu yang mana itu? Yang intrapersonal Bu. Intrapersonal. Iya, yang pertama. Curhat gitu di media sosial. Iya mungkin Bu. Bisa jadi. Itu kan dari pikiran pribadi sih ya. Ya, terus lagi ya. Terus? Ini apa ya? Apalagi? Pencarian jati diri itu termasuk juga kan Bu? Pencarian jati diri itu gimana maksudnya? Berpetualang atau gimana? Penemuan jati diri itu maksudnya kayak introspeksi diri, apakah ada kesalahan di dalam diri kita, apakah perbuatan kita lakukan sudah benar, itu namanya penemuan jati diri. Ya, Mas Farhan. Bu. Oke, terus yang kedua, contohnya apa? Bu, ya. Komunikasi interpersonal ya Bu. Bentar ya Bu ya. Ya, jangan lama-lama, nanti keburu ngantuk yang teman-temannya. Kalau langsung komunikasi massa boleh kan Bu ya? Contohnya? Boleh deh. Contoh komunikasi massa yang pertama itu penyiar televisi, betul nggak Bu? Terus penyiar radio. Benar, terus? Humas, divisi hubungan masyarakat, jurnalis berita, sama udah. Guru juga Bu, guru seperti ibu menyampaikan sesuatu ke mahasiswanya gitu Bu. Masa iya? Iya Bu. Nggak masuk lah. Nggak masuk ya Bu? Enggak lah. Nah, segitu aja Bu yang komunikasi massa Bu. Oh ya, terus? Terus siapa? Siapa ini? Mbak Putri ya? Siapa sih? Mbak Putri ya? Halo?
Ini suara siapa ya? Mbak Putri apa masih di jalan ini? Gimana? Kedengeran lagi. Halo, Mbak Putri kalau masih di jalan nggak apa-apa deh. Mas Farhan aja yang jawab. Ya, nggak apa-apa kok. Yang buat PowerPoint siapa? PowerPoint ini, Putri, Bu. Oh, ya udah. Nggak apa-apa deh. Mbak Putrinya kayaknya lagi di jalan itu. Iya, lagi ada halangan, nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya udah, yuk lanjut Mas Farhan. Contohnya. So, contohnya Bu, yang komunikasi kelompok. Dia komunikasi interpersonal, kelompok sama organisasi. Contohnya. Ya, Bu. Ini Bu, contoh komunikasi kelompok Bu. Ya, apa contohnya? Contohnya diskusi meja bundar itu komunikasi kelompok Bu. Terus Ya, bisa jadi. apa lagi? Jangan jauh-jauh. Jauh benar. Oh iya. Kalian kelompokan aja itu udah masuk contoh. Bu. Ya, ini aja Bu. Ya, gimana? Diskusi kepemimpinan Bu, kepemimpinan. Ya, bisa-bisa. Terus lagi ya. Forum atau ceramah Bu. Terus rapat dan pembentukan tim komunikasi kelompok Bu, itu Bu. Lagi ya. Halo Bu. Cek cek cek.
Halo, maaf ya, ada sedikit kendala tadi. Gimana lanjutin Mas Farhan? Bu. Contohnya tadi udah apa? Kelompok ya? Ya, kelompok, Bu. Diskusi kepemimpinan masuk. Terus? Udah, Bu. Oke. Selanjutnya yang organisasi. Organisasi itu komunikasi antar direktur, gitu, Bu. Terus komunikasi antar admin, Ya, terus? komunikasi antar kepala departemen, komunikasi antara sekretaris dengan internal, audit, Ya, terus banyak ya kalau organisasi itu, Bu. Komunikasi antar divisi. Itu, Bu. Siapa yang datang, Mas? Mas Randy bukan? Oh, diajakin ke Museum Lampung sama Mas Randy. Mau pergi nggak? Sekarang yang komunikasi interpersonal kalau ya, Bu. yang interpersonal tadi belum ya? Bu. Kalau interpersonal itu Paling gampang ini. kayak ketika saya mempunyai suatu masalah, terus mengobrol dengan orang tua saya untuk mencari solusinya, itu bukan, Bu? Ya, benar-benar. Jauh amat sih ini contoh kamu, ya Allah. Terus? Kan antara individu satu dan individu lain kan, Bu? Iya, benar. Mengobrol itu juga kan, Bu, ya? Mengobrol dengan orang lain. Terus apa lagi? Contoh simpelnya aja, kalian nanti ya sebagai calon perekam medis, itu kalian nanti menjelaskan kepada pasien, itu termasuk contoh komunikasi intrapersonal. Iya, Bu. Ya kan? Sama ini, Bu, ini apa? Masyarakat itu, Bu, ya? Sama ininya. Masyarakatnya dalam skala besar atau kecil. Kalau misalkan sama satu orang ya intrapersonal, kalau misalkan dia besar ya bukan intrapersonal dong. Iya, Bu. Oke, mau ditambahin lagi nggak? Apa cukup? Udah kan, Bu, ya? Udah, Bu, cukup, Bu. Oke, cukup. Tadi Mbak Rafeni ada yang mau dijawab nggak? Tadi Mbak Rafeni kayaknya mau jawab tuh. Iya. Gimana, Mbak Rafeni? Nah, mana nih Mbak Rafeni malah hilang? Halo Mbak Rafeni, tadi mau jadi jawab nggak Mbak Rafeni? Ini dia lagi pergi deh. Oke deh, kayaknya ini pada weekendan ya. Saya juga bingung. Saya jadi ngerasa nggak enak gini diganti jadwalnya. Oke, jadi masukkan aja buat kelompok 4 ya. Ya, Bu. Nanti PowerPoint-nya sebelum dikumpulkan saya, kayak seperti kelompok 3, tolong masukkan referensinya. Sumbernya kalian ambil dari mana aja. Terus sama ini, apa namanya? Contoh-contoh yang udah disebutin sama Mas Farhan tadi itu masukin aja contoh di kehidupan sehari-harinya. Jadi nanti biar teman-temannya paham contoh komunikasi massa tuh, oh contohnya kayak gini toh. Terus contohnya intrapersonal kayak gini di kehidupan sehari-hari. Oke? Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, siap ya. Nanti kalau udah ini langsung kirim ke email saya aja ya. Ya, Bu.
Oke deh, lanjut aja nih. Tinggal setengah jam lagi kita kelompok 5 ya. Kelompok 5 ini siapa? Saya sama Suci, Bu. Mbak Viola ya? Iya, tapi belum siap banget, Bu. Soalnya kemarin Ibu bilang minggu ini kelompok 3 sama 4. Jadi cuman gitu. Udah bikin, cuman ya, apa ya, kayak kurang empat, Bu. belum ini banget sih, tapi udah bikin kok. Nggak apa-apa, nanti kan kayak kelompok 3 sama 4 tadi kan ada yang ditambahin lagi itu. Nanti kalian revisi aja lagi ini, apa namanya, PowerPoint-nya. Tinggal ditambah-tambahin yang belum lengkap apa aja. Soalnya pertemuan keempat besok udah bukan saya lagi dosennya, Parvan. Gitu. Ntar, jadi saya mau hari ini kalau bisa selesai presentasinya nanti biar bisa saya nilai gitu PowerPoint-nya. Oke, gimana kelompok 5? Siap ya? Iya, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Oke, siap, ditunggu. Udah, Bu. Oke, udah. Udah. Oke, siapa nih yang mau presentasi? Saya. Siapa ini, Mbak Viola ya? Iya. Ya, yang buat PowerPoint siapa? Yang buat PowerPoint-nya Suci. Suci. Oke, silakan Mbak Viola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 itu ada saya, Viola Aprilia, sama Suci Kurniasari. Saya ingin presentasikan tentang pengertian komunikasi efektif dan aspek-aspek komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif secara garis besar berarti menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan jelas, sehingga informasi yang kita sampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh orang lain. Komunikasi efektif menjadi salah satu hal penting, di mana komunikator dapat menyampaikan pesan secara baik dengan menggunakan media yang tepat dan dapat diterima oleh sasaran yang tepat. Komunikasi efektif, komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif yaitu yang pertama ada kejelasan.
yaitu dalam komunikasi harus menggunakan bahasa yang jelas, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh penerima pesan atau komunikan. Yang kedua ada ketepatan. Ketepatan dalam komunikasi efektif menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada konteks. Maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang keempat ada bahasa dan informasi yang keempat ada alur. Bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap. Yang kelima ada budaya. Dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Sudah, Bu. Kelompok 5 tentang pengertian komunikasi efektif sama aspek-aspeknya ya? Iya, Bu. Oke, ini udah lengkap kok. Gimana teman-temannya, ada yang mau ditanyain nggak nih sama kelompok 5 tentang komunikasi efektif dan aspek-aspeknya? Ayo, siapa yang mau nanya nih? Mas Farhan, Mas Putu, Mas Rizky. Cowok-cowok tiga nih, bertiga. Halo, apakah masih di situ? Masih di situ. Maaf Bu, Ya. mau bertanya. Ya, silahkan Mas Putu Agus. Ini kan komunikasi efektif secara garis besar menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan jelas. Nah, gimana kalau maksudnya itu kalau dia menyampaikannya itu nggak sesuai dengan gimana ya? Gimana? Maksudnya nggak dia tuh menyampaikan nggak secara tepat dan jelas apa yang harus dilakukan itu Bu. Oh gitu. Nah, maksudnya komunikasinya itu nggak seharusnya kan efektif, jelas, tapi dia punya hambatan gitu. Kalau misalkan ada hambatan harus gimana gitu ya? Apa yang harus dilakukan? Oke, gimana kelompok 5 udah paham pertanyaannya dari Mas Putu? Kelompok 5, Mbak Suci, Mbak Viola? Maksudnya itu kayak jelas gitu ya, Bu ya, komunikasinya. Bentar ya. Ya, antisipasinya mungkin ya ke komunikasi efektif kan harus tersampaikan tuh pesannya. Kalau misalkan nggak tersampaikan, yang harus dilakukan itu apa? Gitu. Maaf Bu, tadi gimana pertanyaannya Bu? Jadi kan komunikasi efektif itu kan harus tersampaikan tuh pesannya. Kalau misalkan pesannya nggak tersampaikan itu komunikasinya apa yang harus dilakukan gitu.
Mungkin maksudnya di Gimana? saat komunikasi itu ada hambatan ya, mungkin kayak ada suara-suara gitu yang menghambat proses komunikasi gitu ya, Bu. Bisa jadi, bisa. Jika dalam suatu proses komunikasi ada hambatan seperti ada suara bising, jadi mungkin kita bisa menambahkan pergerakan tangan gitu. Misalnya saya ingin mengatakan deh, diam itu deh. Mungkin kayak bisa pakai gambar gitu. Ya, bisa jadi. Terus apalagi contohnya yang harus dilakukan kalau misalkan pesannya nggak tersampaikan? Bisa menggunakan kayak menggunakan bahasa tubuh atau isyarat ya, Bu? Pakai nonverbal. Bisa. Itu nanti gimana cara mengatasinya? Kayak ketemu langsung gitu. Kalau misalnya nggak bisa apa sih? Mungkin salah satu contohnya kayak seperti ini ya, Bu ya. Kita tuh berkomunikasinya lewat Zoom, terus kan ada banyak kendala seperti jaringan, jadi suaranya putus-putus. Mungkin cara mengatasinya kita tuh dengan cara bertemu langsung gitu, jadi tidak ada hambatan-hambatan lain. Suara juga terus terdengar jelas gitu. Terus? Mbak Viola bisa dibantu jawab tuh pertanyaan dari Mas Putu tuh. Kayak misalnya kayak gini juga nggak sih, Bu? Kan lagi Zoom. Misalnya kalau suaranya nggak jelas, tapi kan ada PPT. Nah, kita bisa ngelihat dari PPT biar jelas gitu nggak sih? Bisa jadi itu termasuk antisipasi juga. Terus? Gimana? Apa mau saya bantu jawab? Mbak Violanya kemana nih satunya? Iya, Bu. Kenapa? Gimana Mbak? Mbak Violanya mau jawab nggak nih kelompok 5? Ya yang tadi itu, Bu. Ya, kayak sekarang ini. Oh iya tadi Mbak Viola yang jawab ya. Sorry. Ada lagi contohnya?
Gimana, udah cukup contohnya? Sudah, Bu. Udah ya. Oke deh, saya simpulkan aja deh ya, langsung ya. Komunikasi efektif ini kan seperti yang di slide-nya kelompok 5 ini, dia menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat, jelas, sehingga informasi yang disampaikan dengan mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi, namanya komunikasi efektif itu ya, sebelum kita memberikan pesan kepada orang lain atau menyampaikan pesan melalui media atau secara langsung, kita harus memperhatikan lingkungan, harus memperhatikan hambatan-hambatan apa saja atau kendala-kendala apa saja yang akan terjadi atau yang akan muncul. Misalkan nih kayak contohnya tadi Mbak Viola bilang kalau misalkan lagi Zoom terus susah sinyal. Nah, antisipasinya gimana biar pesan yang mau disampaikan Mbak Viola selama presentasi ini tersampaikan gitu. Misalkan contohnya persiapan kuotanya lebih banyak atau misalkan pindah ke tempat yang lebih tinggi atau lebih banyak sinyalnya kayak gitu. Itu merupakan antisipasi yang bisa dilakukan untuk komunikasi efektif ini berjalan dengan lancar gitu. Jadinya ya komunikasinya harus efektif gitu, harus kita kendalikan apa yang akan terjadi, kendala-kendalanya yang akan kita hadapi selama proses penyampaian pesan gitu. Ya, Mas Putu, gimana Mas Putu? Apakah nangkep jawaban dari kelompok 5? Ya udah Bu, jadi maksudnya kayak emang di masyarakat kan kalau komunikasinya kurang tepat kan diperjelas lagi atau gimana. Ya kayak contohnya misalkan di antara perekam medis dengan pasien, misalkan pasiennya sudah lansia nih yang datang. Nah, kalian strateginya gimana nih kalau lansia itu kan biasanya kadang-kadang pendengaran kurang atau misalkan penglihatan kurang. Nah, jadi penyampaian kalian kepada pasien yang lansia atau yang lebih muda itu harus berbeda gitu loh. Harus tahu kendalanya yang akan dihadapi oleh kalian perekam medis selama kalian penyampaian pesan kepada pasien gitu dengan beda usia. Gitu. Jadi komunikasi efektif ini yaitu harus berjalan atau harus tersampaikan pesannya dengan baik. Itu namanya komunikasi efektif. Gitu. Gimana Mas Putu? Ya Bu, paham Bu. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak ini? Untuk kelompok 5 tentang komunikasi efektif dan aspek-aspeknya. Kelompok 5 boleh saya lihat aspek-aspeknya tadi di ini slide-nya? Oke, kejelasan, ketepatan. Terus? Ini termasuk ini juga ya, aspek juga ya? Konteks, alur, dan budaya ini. Iya Bu, jadi semuanya ada 5. Oke. Sambil nunggu temennya deh ya, mau ngasih pertanyaan. Saya mau tanya di kelompok 5 ini, aspek-aspek dari komunikasi efektif ini, apakah sangat berpengaruh dalam proses komunikasi efektif itu sendiri gitu. Kalau misalkan berpengaruh, contohnya seperti apa sih gitu? Coba jelasin aspek-aspek dari komunikasi efektif ini. Bentar ya, Bu. Iya, oke, silahkan ditunggu ya. Ibu izin menjawab. Oke, silakan. Ini dengan Mbak siapa ini? Jadi aspek-aspek dalam komunikasi efektif itu sangat berpengaruh. Misalnya salah satu aspeknya kejelasan.
jika dalam suatu komunikasi itu bahasa yang digunakan tidak jelas, maka komunikasi tersebut tidak dapat dikatakan dengan komunikasi yang efektif. Oke, terus contohnya seperti apa tuh? Contohnya bahasa yang tidak jelas mungkin saya menggunakan bahasa daerah gitu. Jadi orang lain tidak mengerti apa yang saya katakan. Ya, benar. Terus bahasa ya, dari segi bahasa. Kemudian Dek, ayamnya loh, Dek. Berisik deh itu. Gimana Bu tadi, Bu? iya, dari segi bahasa itu udah harus jelas ya. Kemudian apalagi aspek yang kedua? Ketepatan. Misalnya kita mengenai PowerPoint yang saya jelaskan ini apa ya? Informasi yang saya sampaikan ini tepat atau tidak? Karena saya di sini sumbernya dari jurnal, jadi bisa dipastikan informasi yang saya sampaikan ini tepat, gitu Bu. Terus ketepatan ini juga bisa jadi dia masuk ke sasaran ya. Jadi kalau misalkan nanti aspek komunikasi itu dilihat dari segi ketepatan itu sasaran yang akan dikasih pesan, misalkan sasarannya usia, kemudian pokoknya banyak ragamnya gitu. Ketepatan ini bisa dilihat dari sasarannya yang akan diberikan pesan. Kalau misalkan kalian kelompok 5 nih ngasih PowerPoint ini ke teman-teman di MIK, udah pasti jelas gitu kan, udah pasti paham gitu. Sedangkan kalau misalnya nanti tiba-tiba kalian presentasi di depan teman-teman farmasi gitu, nah kan sasarannya nggak tepat tuh, jadi bisa jadi pesan ini nggak diterima dengan baik gitu. Jadi sasaran yang akan menerima pesan itu juga harus dilihat gitu, jadi dari aspek ketepatan itu ya, kelompok 5 ya. Terus selanjutnya? Konteks ini seperti yang Ibu katakan tadi, jadi kami ini menyampaikan informasi itu tepat gitu sasarannya. Ini kan tentang komunikasi. Gimana sih ngomongnya? Maksudnya itu kayak, ini kan komunikasi efektif yang dipelajari sama MIK. Jadi kan kayak kita harus nyampeinnya ke MIK, bukan ke farmasi atau ke TLM gitu ya, Bu? Bisa jadi sih konteks. Tapi ini juga bisa jadi dilihat dari lingkungannya, di mana misalkan lingkungannya nggak kondusif, atau misalkan lingkungannya yang rame, atau lingkungannya yang bisa mengganggu penyampaian pesan, itu juga masuk ke dalam konteks juga sih. Karena kalau konteks itu dia lebih ke keadaan sama lingkungannya. Lingkungan yang akan menjadi sasaran penyampaian pesan itu apakah sudah bagus untuk bisa dilakukan komunikasi efektif gitu. Ya kan? Ini kan kalian nulisnya keadaan dan lingkungan kan ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya.
Alur dan budaya gimana? Mbak Suci, Mbak Viola, gimana alur dan budaya nih? Halo? Ya, Bu. Kirain suara saya nggak kedengeran. Ayo gimana Mbak Suci, Mbak Viola? Alur sama budaya. Halo Mbak Suci, Mbak Viola udah ketemu? Alur dan budaya gimana contohnya? Apa nggak ada sinyal ya Mbak Viola dan Mbak Suci? Ada, Bu, cuman bingung gimana jelasinnya. Mbak Viola deh, gimana gantian? Mana nih Mbak Viola? Mbak Viola, apakah lagi kerja ya? Enggak, Bu. Alur. Bahasa dan informasi yang akan disampaikan harus disusun dengan alur dan sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima cepat tanggap. Nah, alur ini juga sebenarnya aspek-aspek ke dalam komunikasi efektif ini sama-sama ya, hampir mirip-mirip, cuman dia lebih ke apa namanya? Ke intinya, ke masing-masing macamnya itu beda-beda. Kayak alur ini dia lebih ke bahasa yang disusun, atau misalkan penggunaan bahasa yang lebih jelas atau yang lebih apa ya, yang lebih bisa dimengerti gitu kan, hampir sama sini sama yang pertama tuh tadi aspek kejelasan ya. Ya, Bu. Itu tadi masuk ke alur. Nah, alurnya itu kayak misalkan contohnya kalian buat PowerPoint tentang komunikasi efektif. Nah, alurnya itu apa nih? Harus dijelasin dulu pengertiannya apa, kemudian contohnya apa, alurnya begitu. Kemudian yang ketiga, aspeknya apa, kemudian yang keempat, ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu namanya penggunaan bahasa atau alur informasi menjadi tersusun. Jadinya informasinya itu yang diterima sama penerima pesan itu juga tersusun gitu. Jadi dari pengertian dulu, kemudian dari aspek-aspeknya dulu, kemudian ada contohnya. Nah, itu kan bisa lebih dipahamin gitu sama penerima pesan. Nah, itu adalah alur gitu ya, kelompok 5 ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sedangkan budaya ini dalam komunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak komunikasi dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Nah, ini sama dengan konteks dan apa tadi, ketepatan ya, itu masuk ke sasarannya juga. Jadi budaya yang akan kita sampaikan atau yang akan kita berikan informasi ini dia apa namanya, paham nggak dengan apa yang akan kita jelaskan gitu. Misalkan Mbak Viola orang Jawa, terus Mbak Suci orang Lampung gitu. Nah, pakainya bahasa masing-masing nih gitu, pakai bahasa daerah masing-masing nih, apakah nyambung nggak kan gitu. Jadi menggunakan bahasa apa yang harusnya
digunakan? Ya, itu bahasa Indonesia gitu, biar antara Mbak Viola dan Mbak Suci ini paham dengan pesan yang masing-masing akan disampaikan gitu. Itu mengenai budaya. Gitu ya. Ya, Bu. Jadi aspek-aspek komunikasi ini dia kurang lebihnya hampir sama, cuman inti yang diambil itu lumayan agak beda gitu. Contohnya dalam kehidupan itu. Gitu. Jadi diingat-ingat aja sih contohnya dari kehidupan sehari-hari itu aspek yang dari komunikasi efektif ini apa aja contohnya. Gitu. Oke, kelompok 5 paham ya? Sampai sini ya. Bu. Nah, untuk teman-teman yang lain gimana? Paham nggak nih sama penjelasannya kelompok 5 tentang komunikasi efektif? Halo teman-teman yang lain? Masih pada nyimak nggak nih? Sudah, Bu. Oke, ini siapa nih yang masih jawab? Putu, Yang Bu. lain udah pada ini. Oh ya, Mas Putu. Oke, oke. Yang lain masih ini ya, udah pada mute sama off cam ya. Oke deh, nggak apa-apa. Karena nih weekend juga ya, jadi ya nggak apa-apa deh, saya maklumin ada yang mungkin lagi jalan-jalan kali ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum kita tutup kuliah komunikasi efektif hari ini? Udah habis nih jamnya, jam 11. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Gimana Mas Farhan, mau nanya? Bu. Jadi ini ya, oh ya jangan lupa nanti isi absensi untuk hari ini. Udah ditaruh di link nih sama admin. Untuk pertemuan minggu depan sesuai sama kontrak kuliah, saya kan di pertemuan 1, 2, 3. Ini udah pertemuan yang ketiga ya. Jadi minggu depan udah bukan saya lagi yang ngajar komunikasi efektif. Nanti akan ketemu sama Pak Afriada, kalau nggak sama Pak Arfan ya. Gitu. Nanti ketemu saya lagi setelah UTS. Gitu. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Udah, Bu. Cukup, Bu. Oh iya, ini yang masih menyimak ya, yang masih menyimak, tolong ingetin ke teman-temannya. Nanti soal UTS yang nanti akan saya berikan itu dari PowerPoint teman-teman. Jadi nanti saling berbagi aja kelompok 1 sampai 5. Nanti saya ambil soalnya dari PowerPoint kalian gitu, biar sama-sama belajar. Ya. Ya, Bu. Jadi kita saling minta PowerPoint-nya Saling gitu, Bu, tukeran ya. aja. Ya. Oh, iya. Nanti buat masing-masing kelompok jangan lupa PowerPoint-nya dikirim ke email saya ya. Ya, Bu. Oh iya, buat tambahan kelompok 5 tadi tentang aspek-aspek komunikasi efektif, tolong tambahkan contohnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi nanti biar teman-temannya yang mungkin belum nyimak bisa baca ulang PowerPoint-nya. Oke, kelompok 5 bisa dipahamin ya? Iya, Bu, bisa. Oke. Oke, kalau gitu karena waktunya udah habis, ini udah jam 11. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena weekend ini harus kuliah kaliannya. Nanti di jam 1 nanti atau setengah 2 nanti masuk lagi ya mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau gitu makasih ya untuk yang masih on, yang masih ngikutin. Untuk kuliah hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa isi absen ya. Iya, Bu. Bu, udah, Bu. Oke, izin live. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.